Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani ya talabah, kita insyaallah taala pada kesempatan ini untuk pembelajaran berkaitan dengan manasik, baik itu manasik haji ataupun juga umrah ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua bisa ke tanah suci. Lebih lagi antum sekalian mudah-mudahan juga bisa melanjutkan belajarnya dan bisa talaqi Qur'annya di Haramain ya. Maka insyaallah manakala mudah-mudahan ini juga pelajaran ini memberikan motivasi ya, berikan motivasi kepada kalian semua untuk bisa lebih sungguh-sungguh bagaimana upaya untuk bisa sampai ke tanah suci, karena itu adalah merupakan impian ya bagi setiap mukmin dan kerinduan bagi setiap yang beriman untuk bisa sampai di sumber wahyu ya, di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan ya. Bahkan karena keutamaan-keutamaannya kota Makkah dan kota Madinah ini, dan juga Madinah ya, dengan sekian banyak keutamaan-keutamaannya, bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan faman istata'a yamuta bil madinati falfa'al, maka siapa yang mampu untuk bisa meninggal di Madinah maka lakukan ya. Menunjukkan akan keutamaan dari orang yang meninggal di Madinah ya, Masya Allah. Ini adalah karena kesucian dan kemuliaannya. Baik, insyaallah ta'ala kita akan mengawali dari pembelajaran ini. Sebenarnya kalau secara global ibadah haji ataupun umrah ini mudah ya, namun tidak mengapa kita bahas secara mungkin lebih rinci ya, supaya juga dari sisi keilmuan bagi kalian semua. Baik, kita awali dari muqaddimah ya, dari muallif rahimahullah taala. Ini dalil mu'tamir ya, ini dari Wizarah Rasul Islamiyah ya. Terbitan dari Wizarah Rasul Islamiyah ini. Qala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd, faqad harasa ahlul ilmi ala marril usul ala tashilil ulum syar'iyyah. Sungguh para ulama telah bersungguh-sungguh ya, telah perhatian sepanjang masa ala marril usul ala tashilil ulum syar'iyyah, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam ilmu-ilmu syar'i, wa taqribiha ila umumin nas, dan mendekatkannya kepada umumnya manusia, liya umma naf'uha, agar manfaatnya itu bisa menyebar. Ini tentunya upaya-upaya para ulama dari menulis kitab, ada yang disyarah, ada matan, ada disyarah, ada yang dibuat mandumah ya. Itu semuanya adalah untuk memudahkan. Seperti mandumah-mandumah yang ada yang juga kalian hafalkan, itu adalah upaya-upaya para ulama untuk memberikan kemudahan agar ilmunya itu mudah dihafal dan mudah diingat ya, mudah dihafal dan mudah diingat. Nah, wa min suwari dzalika ikhtisarul mutawwalat wa talkhisul muallafat. Di antara bentuk-bentuk itu adalah ikhtisarul mutawwalat, meringkas yang panjang-panjang ya, wa talkhisul muallafat, dan juga mentalkhis, memendekkan dari berbagai karya-karya yang ada ya. Wa kana lidzalika atharuhu fi taysiril intifa' biha, maka yang demikian itu dampaknya adalah memudahkan untuk mengambil manfaat ya dengan ilmu ini.
Maka ini juga ikhtisar. Kalau mau dibahas, Masya Allah, hadisnya Jabir bin Abdullah cukup panjang ya. Hadisnya Jabir bin Abdullah tentang manasik Rasulullah SAW ini syarahnya satu kitab ya, cuman satu hadis ya, syarahnya satu kitab kalau yang mutawalat, tapi itu berikutnya nanti ya. Qala wal iqbal ala mudarasatiha, dan juga iqbal untuk mau menerima, mau mempelajarinya. Iqbal yakni mau terima dalam rangka untuk mempelajarinya. Kalau pendek-pendek kan mudah ya, jadi belajarnya pun juga semangat. Tapi kalau mutawalat yang panjang-panjang, apalagi berjilid-jilid, aduh, lihat bukunya tok sudah lemes ya, lihat bukunya tok sudah belengar ya. Maka ini yang mudah-mudah. Wa intisyariha bainal amal khas, dan juga mudah untuk menyebar di antara orang awam, orang umumnya kaum muslimin, dan juga orang-orang khusus seperti kalian para pelajar ya, termasuk khawas ya, yang dikhususkan untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, wa qad irta'at muassasatu ad-durar as-saniyah an tasira ala nahji an tasira ala nahjihim khirsan minha ala bayani ilmi syar'i mukhtasaran. Waqad irta'at muassasatu durar as-saniyah. Durar ini yayasan Durar Saniyah. Durar Saniyah ini sebenarnya nama buku juga ya, kemudian menjadi nama yayasan ya, yayasan sosial ya di Saudi ya. Ini telah memulai dari untuk berjalan sebagaimana prinsip mereka, yakni orang-orang yang ada di yayasan Durar Saniyah. Durar Saniyah ini adalah asalnya adalah nama judul kitab ya, dari fatwa Durar Saniyah hayat kibar ulama ya. Hirsan minha ala bayanil ilmi syar'i, karena perhatian ya dari yayasan ini untuk menjelaskan ilmu syar'i mukhtasaran secara ringkas ya. Biduni dzikril adillati wa nususil ulama, tanpa menyebutkan dalil-dalil dan nas para ulama. Wala tawthiqil madzahib, dan juga tidak mentautsik, tidak kembali kepada madhab. Artinya kalau kemudian dengan ini kan tambah panjang lebar. Muqtasiratan alal mas'alati wa hukmiha wa man qala biha, mencukupkan pada satu masalah, kemudian hukumnya dan siapa yang mengatakannya, pendapat siapa, itu saja. Walidha ya'ti hadzal mulakhas min fiqhil umrah ka juz'in min kitabil haji wal umrah min al-isdar ats-tsani lil mawsu'atil fiqhiyah. Karena itu datang ringkasan ini dari fikih umrah adalah seperti bagian dari kitabul haji wal umrah, kitab haji dan umrah yang terbitan yang kedua pada mawsu'ah fiqhiyah ya, ala mauqi' ad-durar as-saniyah, pada situs Durar Saniyah juga. Faman rama tafsila wal izdizada li ma'rifati al-adillati wa takhrijatiha wa ta'lilati at-tawthiq wa at-tawthiqat wa nususil ulama wa qalihim fa alaihi bil mukhtasaratil matbu'ah. Siapa yang menginginkan rincian dan menambah pengetahuan tentang dalil-dalil dan takhrijnya ya, juga taklil, alasan-alasan dan tausiqnya ya, dan juga nas ya, nasnya para ulama, perkataan para ulama dan ucapan-ucapan mereka dalam masalah ini, maka hendaknya kembali kepada mukhtasarat al-matbu'ah, ringkasan-ringkasan yang sudah dicetak ya. Wa man arada tawassu' fa alayhi bil mawsu'atil asl 'ala al-mawqi' elektronik. Siapa yang menginginkan untuk tawassu', untuk pengetahuannya lebih luas, maka baginya kembali kepada mawsu'ah, kepada ensiklopedia asal ya, yang ada di situs ini pula. Ini ya, di sini situs Durar As-Saniyah ya. Nasallallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ma yanfa'una. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dengan apa yang Allah telah ajarkan kepada kita, dan mengajari kepada kita apa yang beri manfaat kepada kita. Nah, ini muqaddimah. Jadi intinya adalah berikutnya adalah ringkasan ya.
Mungkin dalilnya ya kita akan sebut sepintas saja, ya. Nah, bab yang pertama, ta'riful umrah wa hukmuha wa masyru'iyyatu tikrariha wa adab dukhuli Makkah wal Masjidil Haram. Definisi tentang umrah dan hukumnya, serta disyariatkan untuk mengulang-ulang umrah, dan juga adab-adab masuk ke Mekah serta masuk ke Masjidil Haram. Nah, ya. Yang pertama, al-fasul awal, ta'riful umrah wa hukmuha masyru'iyatu tikrariha. Definisi tentang umrah, hukumnya dan syariat mengulanginya. Al-umratu lughatan az-ziyadatu wal qasdu. Umrah secara bahasa artinya adalah ziyadah, tambahan dan tujuan atau maksud, ya. Al-qasd. Nah, wastilahan at-ta'abbud lillahi ta'ala bit-tawafi bil bait. Secara istilah, umrah adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan tawaf di Ka'bah, di Baitullahil Haram, was-sa'i baina Safa wal Marwa, dan sa'i di antara Safa dan Marwa, wa tahallulu minha, dan tahallul. Tahallul itu adalah lepas dari ibadah ini, bil halqi awit taksir, dengan digundul atau dipendekkan, ya. Dan ini intinya umrah kan seperti itu saja, ya. Intinya umrah itu adalah tawaf, sa'i, tahallul, sudah, ya. Ya, tawaf, sa'i, tahallul, intinya itu kalau untuk umrah. Jadi ringan. Kalau dijelaskan ya hanya sebentar saja selesai, ya. Tawaf, sa'i, potong rambut, sudah, ya, selesai, ya. Berarti selesai, ya, begitu toh. Ya. Nah, sekarang hukmul umrah, hukum umrah. Al-umratu wajibatun wa huwa madhhabu Syafi'iyah fil Azhar wal Hanabilah wal Zahiriyah. Umrah itu hukumnya wajib. Seperti haji, hukumnya wajib. Wajib sekali seumur hidup, ya. Wajib sekali seumur hidup, jika punya kemampuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, ya. Walillahi 'alan nas, bagi Allah, 'alan nas, diwajibkan kepada manusia, hajjul bait, haji ke Baitullahil Haram, bagi yang punya kemampuan, ya. Punya istita'ah. Syaratnya adalah punya istita'ah. Istita'ah di sini adalah zatul rahilah, ya. Maksudkan dengan istita'ah adalah zatul rahilah, bekal dan perjalanan. Bekalnya ada yang untuk dibawa, demikian pula untuk yang ditinggal, ya. Dan juga ada rahil, ada kendaraan aman, ya. Berapa enggak? Nah, karena dulu itu sebelumnya orang mau pergi haji, pergi umrah itu susah, ya. Susah, kendaraannya susah. Awalnya itu berat, ya. Apalagi kondisi dahulu itu kayak apa, ya, seperti itu, ya. Sekarang saja kalau saya bayangkan itu Makkah Madinah di zaman Rasulullah kayak apa itu, ya. Nggak kebayang kalau kemudian seperti dulu, ya. Kalau sekarang sih ampirannya banyak, ya. Rest areanya banyak, tinggal pilih, ya. Mau mampir kemana, mau mampir makan apa, itu sudah Masya Allah, ya. Di antara Makkah Madinah sudah, ya. Maka kalau karena di kanan kiri zaman Rasulullah itu kanan kiri belum ada kampung, kanan kirinya cuma gunung batu aja, ya.
Gunung Batu aja, maka Masya Allah. Maka ini hukumnya adalah wajib, wajib ya, sekali seumur hidup ya. Ini ada, tentunya itu tadi adalah bagi yang punya kemampuan. Kemampuan di sini adalah ada zat rahilah, zat ada bekal, bekal untuk yang dibawa dan yang ditinggal. Demikian pula rahilah ada kendaraan ya. Tapi upaya kaum muslimin sejak dulu ya, ke dulu itu juga besar sekali di para khulafa ar-rasyidun dan juga yang lainnya untuk bagaimana memudahkan, dan yang datang berikutnya memudahkan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Khususnya proyek mega proyeknya Zubaidah yang terkenal dengan Masyru' Zubaidah ya. Mega proyeknya, ini proyek besar Zubaidah. Zubaidah ini siapa? Ya, istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid. Kita lihat perempuannya ya. Istilahnya apa? Pencetusnya itu perempuan ya. Padahal proyek besar dari Baghdad sampai ke Arafah ya. Dari Baghdad di Irak sampai ke Arafah itu luar biasa. Dan sekarang masih ada tilasnya. Kalau nanti kalian pergi haji atau umrah ya, itu sebelum masuk ke Arafah itu ada bukit yang di bawahnya itu masih ada ininya kayak dam ya, bendungan. Dulu itu dibuat bendungan ya. Ini untuk pengairan agar memudahkan bagi para jemaah haji itu. Dan itu proyeknya dari Baghdad ya, dibuat persinggahan-persinggahan, disiapkan kampung-kampung yang dilewati jalan dari jalan para jemaah dari Baghdad sampai ke, supaya mereka jalannya juga aman nyaman ya, aman dan nyaman. Nyaman karena sepanjang jalan itu juga sudah tidak kurang-kurang. Ini pelayanan, logistik ya, disiapkan kandang-kandang kambing apa macam-macam, besar sekali ya. Mega proyek yang luar biasa ya. Dari itu zamannya Harun ar-Rasyid lah. Dan pelopornya itu perempuan ya, Masya Allah ya. Menunjukkan bahwa kaum muslimin di sepanjang zaman itu sebenarnya tidak kalah ya. Mereka sangat maju sekali ya, hanya kemudian banyak berkiblat ke barat, kemudian melalaikan. Artinya sebenarnya ilmu ini semuanya kita punya ya, kita punya. Ini kemudian Masya Allah, ini yang luar biasa ya. Maka sekarang pun juga seperti itu. Pemerintah Saudi sekarang ini untuk di masyair itu kalau musim haji sudah disiapkan semuanya. Untuk pejalan kaki sendiri, untuk yang naik kendaraan sendiri. Untuk pejalan kaki juga sepanjang dari Mina sampai ke Arafah sudah disiapkan berbagai sarana, infrastruktur yang cukup memadai. MCK kanan kiri itu banyak ya. Kemudian juga air bersih tinggal pencet tok ya. Tinggal pencet minum ya, air minum itu. Belum lagi dari berbagai perusahaan. Kalau musim haji itu taker kontainer. Orang pada bagi-bagi makanan Masya Allah ya, luar biasa untuk melayani kepada Dhuyufur Rahman ya. Ini, dan apalagi sekarang ini pelayanannya yang sangat luar biasa ya. Upaya-upaya dari pemerintah Saudi yang di Mina khususnya juga tendanya sekarang kan sudah Masya Allah. Dulu saya masih mengalami tahun 96 itu tendanya masih tenda seperti kita biasa, tenda pramuka itu, tenda kain ya. 96 itu yang kebakaran Mina ya, tahun 96 ya. Habis dalam sesaat ya, berapa puluh ribu saja itu habis gitu. Tanggal 8 Dzulhijjah kita mulai ihram untuk haji ya.
Kemudian waktu itu saya baru setahun kan di situ kan, mau tahun kedua itu kan 95 terus balik pulang kemudian haji itu. Ya, ini kita baru selesai sholat duhur di Masjid Kuwait di komplek. Kalau sekarang kompleknya di belakang terowongan Muaisim, ya. Terowongan Muaisim itu kompleknya. Kalau sekarang kompleknya Indonesia semua. Di belakang, paling belakang. Jaraknya jauh. Kayak ke Jumuruan itu sekitar 7 kiloan. Jalan kaki itu. Ke 7 kiloan jauh, melewati 2 terowongan. Ya. Itu pas kejadian, Masya Allah ya, dalam sesaat habis zuhur kita rebahan ya, mau istirahat, terus ada askari ya, askar masuk, polisi-polisi itu masuk, suruh keluar, ternyata asap sudah keliling masjid. Wah, kita lari terus ke atas gunung. Wah, sembuh bawa apa aja ya, bila selamat. Tapi lihat dalam sesaat habis Mina itu. Tapi pemerintah Saudi luar biasa ya. Itu pagi hari sudah terpasang lagi. Pagi hari kita berangkat ke Arafah ya, tanggal 9-nya. Itu tenda sudah terpasang dalam semalam gitu. Sekian puluh ribu gitu, sekitar 70 ribuan gitu. Ya, Masya Allah ya, itu hebat ya. Kemudian setelah itu, kemudian sekarang ini diganti tendanya pakai tenda fiber yang anti api itu ya, dan nyaman, ber-AC, Masya Allah, nikmat sekarang tendanya ya. Nah, maka ini semuanya adalah untuk memudahkan ini ya, diberikan kemudahan. Nah, kembali ke masalah dulu ya. Ini umrah adalah wajib tadi ya, hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang punya kemampuan. Mampu di sini adalah apa? Zat warahilah ya, bekal untuk yang ditinggal dan untuk berangkat, serta rahilah, ada kendaraan ya, ada kendaraan. Maka dari ayat ya, man istata'a ilaihi sabila, istita'a di sini adalah zat warahilah. Nah, ini wajib pendapatnya mazhab Syafi'i, Hanabila dan Zahiriyah. Wa bihi qalat minas salaf, dan ini juga pendapat dari para salaf. Wa huqiyan aktsari ahli ilm, dan juga dihikayatkan atau diambil dari kebanyakan para ulama berpendapat tentang wajibnya. Wa huwa ikhtiyarus Syangqiti wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Syangqiti, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala jami'an, mengatakan wajibnya. Hanya kemudian wajibnya sekarang, wajibnya bagaimana? Wajib itu kan ada dua, alat tarakhi atau alat faur ya. Wajibnya alat faur atau alat tarakhi ya. Wajibnya langsung, alat faur itu artinya langsung atau tarakhi. Namun kalau sekarang ini, kalau umrah mungkin bisa alat faur ya, bisa segera. Ada uang, bismillah, daftar, jalan ya, mudah. Tapi kalau haji nggak bisa alat faur karena kuota ya, kuota dan antrian yang panjang. Sekarang ini kelihatannya sudah 30 tahun ya, antriannya untuk Jawa Tengah ya, ya, untuk haji ya. Jadi kalian kalau daftar sekarang berapa umur? 15 ya, nanti 15 tahun sekarang, berarti 30 tahun lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Itu bukan hal yang mustahil ya. Ketika Allah menghendaki, gampang saja ya. Ketika Allah menghendaki untuk bisa pergi haji, bukan hal yang mustahil ya. Banyak jalan menuju Mekah ya. Banyak jalan menuju Mekah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka jangan putus asa ya. Allah Maha tahu akan hati kita dan kejujuran hati kita ya. Jika ada kemauan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan jalan ya. Maka jangan pesimis ya dengan itu. Baik, ini ya. Ini dari sisi hukumnya. Yang kedua, yang berikutnya, fadlul umrah, tentang keutamaan umrah. Yang pertama, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma.
Umrah yang satu pada umrah yang lain adalah penebus dosa. Jadi umrah yang satu seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah, ya, wal jum'atu ilal jum'ah, ya, itu kan, wal umratu ilal umrah, ya, kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dari solat yang 5 waktu, solat yang satu pada solat berikutnya, Jumat yang satu pada Jumat berikutnya, umrah yang satu pada umrah berikutnya adalah kafarat, penebus dosa di antara keduanya selagi dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini yang pertama adalah sebagai kafaratul dzunub, ya. Yang kedua, mutaba'atu bainal haji wal umrah tanfil faqra wad dzunub. Mengikutkan antara haji dan umrah ini akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Masya Allah. Jadi dengan umrah ini akan menghilangkan kefakiran. Jadi jangan kemudian kalau umrah itu menjadi miskin, berkurang hartanya, la. Ya. Inna sari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan haji, dengan umrah ini diikutkan berikutnya malah akan akan menghilangkan kefakiran. Dan memang faktanya seperti itu, banyak ya orang umrah sekali akhirnya ketagihan, ya. Akhirnya malah terus-terusan, ya, gitu. Ini dan diberi kemudahan, ya, diberi kemudahan karena hati seorang mukmin ketika sudah pernah ke sana, pokoknya Masya Allah bagaimana upayanya. Ini ya, maka ini keutamaan mengikuti di antara haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Kemudian yang ketiga, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umrah di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan umrah di bulan Ramadan. Pahalanya adalah sama seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mabahas yang keempat, waqtul umrah wa hukmu tikrariha. Waktu umrah dan hukum mengulanginya. Ya. Waqtul umrah tajuzul umratu fi kulli awqatis sanah liman lam yakun mutalabbisan bi amalil hajj. Ya. Dibolehkan untuk menunaikan umrah di setiap waktu dalam 1 tahun bagi yang tidak ada talabus, tidak disibukkan dengan amalan-amalan haji. Wadzalika fil jumlah, dan itu secara umum, ya. Ya, secara umum, dan ini ijma', ya. Ini ijma' dari kaum muslimin. Di antaranya naqal al-ijma' ala dzalika, yang menukil ijma' akan bolehnya ini adalah Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab, dan juga Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, ya, menukil ijma' para ulama tentang bolehnya mengulang-ulang umrah. Nah, bolehnya umrah di setiap waktu. Nah, yang berikutnya, hukmu tikraril umrah fi sanatil wahidah, hukum mengulang umrah dalam 1 tahun. Yajuzu tikrarul umrati fi sanatil wahidah, boleh mengulang umrah dalam 1 tahun. Mau 2-3 kali, mau 10 kali boleh, ya, jika ada kemampuan saja, ya. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur, al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah wa ba'dul Malikiyah, wa bihi qalat ta'ifatu minas salaf. Ya. Ini pendapat jumhur para ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari Malikiyah, dan juga dari para ulama salaf. Ya. Ini ya, ada tambih di sini. Ini boleh mengulang umrah dalam 1 tahun beberapa kali. Tambih, ma yaf'aluhu ba'dun nas atna'a fatrati iqamati di Makkah. Ini perhatikan. Ini yang mimma ta'ummu bil balwa, banyak dilakukan oleh para jemaah umrah ataupun haji. Perhatikan.
Maka di sini diingatkan, ma yaf'aluhu ba'dun nas, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, atna fatrati iqamatim, di tengah-tengah tinggalnya mereka di Mekah, min tikraril umrah, dari mengulang-ulang umrah, wal muwalat bainal umrah wal ukhra, dan juga berlanjut, yakni terus-menerus antara umrah dan berikutnya. Wala siyama fi Ramadan, lebih lagi di bulan Ramadan. Wa kadzalika ma yaf'aluhu ba'dhu minal iktsar minal umrah ba'dal hajj. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian mereka kaum muslimin untuk memperbanyak umrah setelah haji, dari Tan'im atau dari Ju'rana atau yang lainnya. Wa qad sabaqa anna i'tamara qabla al-hajj, padahal sudah umrah sebelum haji. Fa kullu dzalika khilafu ma alaihi salaf, semua itu adalah menyelisihi apa yang diyakini oleh para salaf. Wala dalila ala syar'iyyatihi, tidak ada dalil akan syariatnya. Paham di sini? Paham enggak? Ya. Jadi kebiasaan para jemaah haji ataupun umrah, dan juga yang dijadikan agenda oleh travel umrah khususnya, ya, ini suka begitu. Mereka ada umrohnya bisa berkali-kali, ya, bisa berkali-kali. Jadi pertama kali umroh wajibnya, nanti setelah tinggal di Mekah, ya, biasanya kalau 9 hari berarti 4 hari biasanya 3 hari di Mekah, ya, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, kemudian 2 hari perjalanan, kan, ya. Maka 4 hari di Mekah ini setelah mengulang-ulang dia minimalnya 2 kali, minimalnya 2 kali. Umrah pertama ketika baru datang, umrah kedua ketika city tour, kan ada paket, biasanya ada paket city tour, ya, ini ada paket jalan-jalan di kota Mekah. Maka sembari jalan-jalan mereka juga bawa kain ihram, nanti keluar ke Tan'im atau ke Ju'rana, biasanya ke Ju'rana yang seringnya. Ju'rana atau di dua tempat itu, atau ke Hudaybiyah, ya, di luar tanah suci, yang sudah di luar tanah suci. Kemudian apa? Ihram lagi untuk umrah, ya. Ini tadi dikatakan apa? Tidak ada syariatnya, ya. Tidak ada tuntunannya mengulang-ulang umrah seperti itu, ya. Ini menyelisih kepada yang diyakini oleh para salaf. Ini sebenarnya asalnya bagaimana kok bisa seperti itu? Ini salah dalam memahami, atau dalam memahami riwayat itu terlalu ditakmim, terlalu di istilah dikebiawiyah, diumumkan, ya. Asalnya kan seperti ini, bahwa kasusnya adalah pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semuanya dulu di masa Rasulullah itu tidak dikenal ada haji dengan umrah bareng, tidak ada. Haji ya haji, gitu, ya. Jadi awalnya para sahabat semuanya niatnya haji, nggak ada niat umrah, ya. Namun ketika sampai di Makkah, kemudian malahan ketika sedang sa'i, turun ayat untuk merubah niat hajinya itu menjadi umrah. Artinya apa? Tamattu, ya, karena haji nanti ada 3 macam, ya. Untuk ada tamattu, ada qiran, ada ifrad, ya. Maka kalau haji saja berarti ifrad, ya. Kalau haji saja tanpa umrah berarti ifrad. Kalau umrah dulu baru haji dipisahkan, amalan umrah sendiri, amalan haji sendiri dipisahkan, ini tamattu. Dan ini yang sunnah, yang dikuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu kisahnya itu. Jadi ketika sampai Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk merubah niat ihram hajinya menjadi umrah tamattu. Hanya saja Nabi yang tidak membawa sembelihan. Kalau yang bawa sembelihan ini nggak bisa, kecuali qiran. Maka hajinya Nabi itu adalah qiran, ya, karena sudah nuntun sembelihan hadyunya dari miqat, dari Madinah sudah bawa, ya. Ini caranya kalau mau qiran ya seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, ya, kecuali kalau bawa kendaraan sendiri, ya, bawa kendaraan sendiri. Kemudian juga ada tempat penyimpanan. Oh ya, repot lah jelas kalau untuk sekarang, ya, kalau mau qiran, ya.
Kalau untuk kita ya, untuk kita, dan disunnahkan. Maka Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan bahkan beliau mengatakan kalau seandainya saya sudah tidak saya nggak kadung bawa sembelihan ini, saya akan melakukan itu. Ya, tapi sudah kadung, artinya beliau nggak bisa. Maka semuanya merubah. Termasuk juga Aisyah merubah hajinya menjadi umrah. Namun ya, ketika sampai di Makkah itu kan Aisyah kena haid, ya. Kemudian tidak bisa tawaf, kan nggak boleh tawaf, atau harus suci, ya. Kalau sa'i tidak, ya. Tapi tawaf harus suci. Nah. Dan Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja engkau jangan tawaf di Ka'bah. Ya, ini kepada Aisyah. Maka sampai tiba tanggal 8 Dzulhijjah, haidnya belum habis. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kan niat umrahnya dirubah lagi menjadi haji, kan, mau tidak mau. Yang tadinya niat umrah haji, kemudian dirubah menjadi umrah. Nah, kemudian karena tanggal 8-nya, ya, tanggal 8-nya itu belum suci, kan tanggal 8 itu mulai ihram hajinya, ya. Itu kan kemudian terpaksa dirubah lagi menjadi haji. Nah, ini sampai selesai, kemudian ketika mau pulang Aisyah nangis, ya. Kemudian didekati oleh Rasulullah SAW, mengatakan mengapa menangis? Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Saya cuma bawa pahala haji saja, tidak dapat umrah. Karena kondisi seperti itu. Kemudian Rasulullah membolehkan umrah setelah haji khusus untuk Aisyah dengan kondisi seperti itu. Kemudian diantar oleh adiknya Abdurrahman, ya, oleh saudaranya Abdurrahman, kemudian gonceng kendaraannya Abdurrahman, kemudian pergi ke Tan'im, itu yang sekarang dikenal dengan Masjid Aisyah. Dibangun masjid situ, namanya Masjid Aisyah di Tan'im. Tan'im itu di luar kota, di luar tanah suci. Masih Mekah, tapi sudah di luar batas tanah haram, ya. Dari situ sampai kemudian umrah selesai. Di sini seandainya itu disunnahkan, tentunya Abdurrahman juga ikut-ikutan umrah. Karena kita tahu sahabat adalah orang yang paling rakus dengan kebaikan, kan? Orang paling rakus dengan pahala. Ini sahabat. Entah demikian, Abdurrahman hanya ngantarkan saja, tidak ikut ihram, ya. Dan juga tidak ada riwayat satupun dari para sahabat yang melakukan seperti yang dilakukan oleh sekarang, dari mengulang-ulang umrah dalam satu safar, ya. Dalam satu safar lebih dari satu kali umrah, maka ini tidak ada syariatnya, ya. Kalau pendapat ada. Pendapat siapa, ya itu pendapat yang tidak muktamad tentunya, ya. Tapi kalau nas, maka ini tidak ada. Ini, ya, jelas, ya. Ini yang ditambah di bagian ini. Maka tidak ada. Karena biasanya jemaah Indonesia seperti itu. Kalau haji, khususnya dari yang gelombang pertama kan langsung Mekah, malah Madinah, ya. Mau Madinah terus nanti ke Mekah umrah. Lah, dari selesai umrah tamattu, mereka menunggu haji, kan agak lama. Dari situ kemudian mereka bolak-balik. Umrah ke Tan'im, ke Jurona atau ke Hudaybiyah, mereka bolak-balik. Bahkan kadang kalau yang mepet-mepet itu sehari bisa sampai 5 kali. Kalau buat baru Thailand, ya. Ya. Orang umrah itu capek saja, ya. Capek banget. Khususnya sa'inya. Kalau tawafnya mungkin bisa, kalau lebih dekat ke Ka'bah agak cepat, ya. Tapi kalau sa'inya nggak bisa diringkas, ya. Ya. Ini seperti itu. Maka ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kita. Dalam umrah pun juga demikian, ya. Mereka suka ngulang-ulang. Maka saya sering kalau pas ngantar itu, ya kita tidak ada seperti itu, ya. Alhamdulillah banyak nurutnya.
Makanya kadang-kadang supir-supir itu heran, loh kok nggak pakai gitu ya, gitu. Karena kebiasaannya begitu. Kalau di Mekah pokoknya paketnya mesti ke Ju'ronah. Ya. Ya, jadi paket city tournya untuk jalan-jalan di Mekahnya itu dari Arafah nanti ke Muzdalifah, kemudian sebelumnya itu ke Jabal Nur dulu, ke Gua Thur, terus ke Arafah, Muzdalifah, Mina, nanti ke Jabal Nur, Gua Hira ya. Itu biasanya 12 terus ke mana, ke Ju'ronah itu. Ke Ju'ronah biasanya. Atau biasanya ke Ju'ronah dulu baru baliknya nanti ke Jabal Nur karena satu arah itu. Itu umumnya begitu. Namun kita orang tidak ada. Kalau mau itu yang sekedar lewat saja tahu gitu. Ayo lewat sana lewat. Tapi nggak ada yang bawa ihram. Ya. Nggak ada yang ihram. Ya. Karena yang ikuti sunnah aja. Ya. Ikuti sunnah, lihat dari sunnah. Ya, ini yang ditambih juga kita lihat dalam hal ini. Maka ini dikatakan fakullu dzalika khilafu ma alaihi salaf. Semua itu adalah menyelisih apa yang ada pada salaf dan tidak ada dalil syar'i. Nah, sekarang adab dukhuli Makkah wal Masjidil Haram. Ya. Adab masuk ke Mekah dan Masjidil Haram. Nah, adab dukhuli Makkah, dukhulu Makkah min a'laha wal khulud min asfaliha. Ini jika bisa, ya. Masuk Mekah dari arah atas dan keluar dari arah bawah. Ya. Ini tentunya jika memungkinkan, ya. Jika memungkinkan. Nah, yustahabbu lil muhrim an yadkhula Makkah min a'laha. Disunnahkan bagi orang yang ihram untuk masuk Mekah dari sisi atas. Wa yakhruju min asfaliha in tayassara lahu dzalik, dan keluar dari bawah jika mudah baginya untuk melakukannya. Wa illa falahu an yadkhula min ayyi tariqin sya. Jika tidak maka dari manapun dia masuk dibolehkan, ya. Dari manapun dia masuk Makkah maka dibolehkan. Wa hadza bi ittifaqil madzhab al-fiqhiyah, dan ini sepakat di kalangan mazhab fiqhiyah baik dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini karena jelas tidak mungkin, ya, apalagi sekarang ini dengan semakin padatnya ini, kadang-kadang kalau dipaksakan seperti itu repot, malah kerepotan sendiri. Nah, ini sunnahnya ya kalau mau. Kemudian al-ghuslu qabla dukhuli Makkah, mandi dulu sebelum masuk Makkah, ya. Yustahabbu lil muhrim an yaktasila qabla dukhulihi ila Makkah. Disunnahkan bagi seorang yang ihram untuk mandi terlebih dahulu sebelum masuk ke Makkah, karena Nabi dulu melakukan seperti itu. Wa dzalika indi dzi tuwa. Hal itu di mana? Di tempat yang namanya Dzi Tuwa, ya. Dzi Tuwa. Ini saya pernah ditunjukkan tempatnya. Di sini nih. Nah, sekarang atau dengan Syekh Abdul Hadi kalau nggak salah. Di sini nih Dzi Tuwa. Tempatnya dulu Rasulullah singgah di situ. Ya, mengawali masuk Mekah itu dari sisi itu, ya. Au ghairihi min madakhili Makkah, atau yang lainnya dari tempat masuknya Makkah, ya. Entry ke Mekah ini. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah, ini juga disepakati dari madhab fikih yang empat. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Tapi ini juga jika memungkinkan. Jika tidak ya sudah dari manapun. Kebanyakan kan dari tarik hijrah, ya. Kebanyakan dari Madinah itu dari tarik hijrah, ya. Dari arah hijrah. Dari yaitu dari Tanik nanti itu, ya. Nah, kemudian dukhulu Makkah naharan, yang ketiga masuk ke Makkah di siang hari. Yustahabbu lil muhrim an yadkhula Makkah naharan. Disunahkan bagi seorang yang ihram untuk masuk Makkah di siang hari. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini madhabnya jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga pendapat dari para salaf, sebagian dari para salaf, ya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini namun kalau sekarang juga melihat keadaan, ya,
Karena kondisi di Makkah itu tidak seperti dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga harus tahu sikon, apalagi kalau di bulan Ramadan, ya. Ya, kalau di bulan Ramadan, ya memang harus siang hari. Kalau malam hari, sore saja itu ndak bakalan bisa masuk ke Mekah atau masuk ke hotelnya kecuali setelah pertengahan malam. Nih. Karena jalan-jalan akan ditutup, ya. Orang keluar dari Masjidil Haram, ambiar pokoknya, ya. Ini pengalaman, ya. Saya pengalaman begitu. Makanya saya sering ingatkan, pokoknya masuk Mekah kalau bulan Ramadan khususnya harus siang, diberangkat pagi, ya. Kalau menjelang asar sudah tobat pokoknya. Kalau ndak disuruh turun dari bis, nanti jalan kaki jauh. Dan kakinya jauh sambil ngeret-ngeret koper lagi. Kan kasihan cuma umrohnya. Ini pengalaman, ya. Jadi kondisi tidak memungkinkan, ya. Ini nah, kalau hari-hari biasa kayak begini memang enak malam, ya. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau musim Ramadan, ampun, ya. Pokoknya repot lah. Nah, dan ini sunahnya memang siang hari, ya, siang hari. Makanya itu kalau di bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya an yakuna awwalu ma yashtaghilu bihi inda dukhulihi tawaf bil bait. Hendaknya awal kesibukannya ketika masuk Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Ini pertama kali, ya. Ini menyibukkan diri dengan tawaf. Yustahabbu lil muhrim inda dukhulihi ila Makkah an yabda'a bit tawaf. Disunnahkan seorang yang ihram ketika awal masuk Mekah itu memulainya dengan tawaf. Wa hadza bi ittifaqil madhhabil fiqhiyatil arba', ini juga sepakat dari kalangan madhab fiqhiyah yang 4. Jadi jangan datang ke Mekah jangan belanja dulu, ya. Lihat ini, lihat itu. Masih belepotan pakai kain ihram, sudah masuk ke nanti saja, ya. Datang, tapi biasanya kalau kita, ya, datang ke Mekah langsung ke penginapan, ke hotel. Habis itu bagi-bagi kunci, bagi kamar. Setelah itu masukkan barang-barang ke kamar, kemudian yang mau bersih-bersih dulu, ya, supaya nanti ketika melaksanakan umrah sudah bebas, nggak ada yang minta kencing, nggak ada yang bisa ini kan repot kalau sudah di dalam, ya. Mau kalau nggak paham bisa hilang, ya, bisa hilang. Maka kalau sudah sampai di Mekah itu biasanya begitu, masuk ke hotel dulu, dan makanya kalau malam itu kan sampainya malam itu apa namanya enak gitu. Jadi masuk hotel pun mudah, ya. Tapi kalau siang, ya hotel kan biasanya check outnya itu kan siang, ya. Dan check out rata-rata ya sampai asar, ya. Maka kadang kalau sampai ke hotelnya itu siang hari, ini malah tambah keleleran, rekoso, ya. Jamaah ini, ya, ini dari sisi keadaan, ya. Itu nanti sampai di Mekah kalau siang hari, ya, itu harus nunggu check out kamar, ya. Karena kamar kan gantian keluar masuk itu kan, kamar hotel kan keluar masuk. Nah, nunggu check out dulu. Check out biasanya siang. Dan itu paling selesai itu setelah jam 2 atau asar. Habis itu kan dibersih-bersihin dulu, disiapkan dulu. Setelah dipakai orang lain kan juga sama bagian hotelnya ditata lagi. Paling nanti menjelang maghrib baru selesai dapat. Itu nunggunya terlalu lama, ya. Kalau siang, tapi kalau malam biasanya sudah siap, ya, sudah siap, ya. Ini sekedar ini aja kondisional yang juga harus dipahami, ya. Nah, maka kalau misalkan malam itu kan bisa langsung ke hotel, bisa bagi kamar, nanti bisa masuk kamar sudah nyaman,
dan juga ya buang air apa semuanya sudah beres ya, bisa bersih-bersih. Jadi kita melaksanakan umrah dalam keadaan nyaman, ya nyaman, sudah tidak ada gangguan-gangguan. Kalau harus makan dulu, biasanya makan malam dulu di situ di hotel. Ada siapkan makan malam, setelah makan malam terus bersih-bersih sudah. Kemudian siap di lobi berangkat bareng. Ya, dalam kondisi kita sudah terbebas dari gangguan. Tidak ada kebelet-kebelet lagi. Ya. Ya, supaya itu yang penting. Ya, supaya nanti tidak terganggu ibadahnya. Ya. Nah. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya ma yuqalu inda dukhuli al-Masjidil Haram. Maka tadi katakan mengawalinya dengan apa, dengan ke Masjidil Haram, menyibukkan dengan tawaf ya. Ya memang itu yang kita lakukan. Ya. Adapun singgah itu adalah untuk persiapan. Sebagaimana Rasulullah juga singgah di Tua kan? Di Tua singgah di situ, kemudian beliau mandi lagi. Ya. Maka juga kita juga dibolehkan ke hotel, bisa mandi lagi. Dari perjalanan Madinah Makkah kan cukup jauh. Kalau yang dari mikotnya dari Madinah, ya, atau yang mikotnya dari Yalamlam, kalau langsung dari Indonesia pun juga cukup capek kan? Karena kan safar dari Indonesia langsung ke Mekah itu kan juga malah lebih letih ya, lebih letih lagi. Ya mungkin bisa agak ngaso-ngaso ya dulu sebentar ya, dan bersih-bersih. Nah, ma yuqalu inda dukhulil Masjidil Haram. Sekarang apa yang diucapkan ketika masuk ke Masjidil Haram? Yusannu an yad'a inda dukhulil Masjidil Haram, disunnahkan untuk berdoa ketika masuk ke Masjidil Haram, fayaqul Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid seperti biasa ya, tidak ada kekhususan. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, ini doa, ya, ini doa ketika apa? Doa masuk masjid seperti yang kalian hafal ya. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nah, wa indal khuruj yaqul, ketika keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma qsini minasyaitan ya. Itu diantaranya. Ini doa masuk dan keluar masjid seperti kita juga di sini. Nah. Kemudian wala yujadu dzikrun wa du'aun yakhussul Masjidil Haram. Tidak ada kekhususan, tidak didapati zikir atau doa khusus untuk Masjidil Haram. Ya. Nah, hanya ketika awal ada sunnah dari riwayat dari Ibnu Umar, ketika pertama kali melihat Ka'bah disunnahkan untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, itu pertama kali melihat Ka'bah disunnahkan untuk membaca doa itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, di sini hal disebutkan. Tapi itu disunnahkan. Nah. Baik, yang ketiga, taqdimur rijlil yumna, mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Dan ini seperti adab-adab dalam kita masuk masjid. Ya, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan mawaqitul umrah. Ya, mawaqit itu jamak dari miqat. Ya, mawaqit adalah jamak dari miqat, artinya tempat yang sudah ditentukan untuk mengawali ihram. Itu namanya mawaqit. Nah, al-mawaqitu zamaniyah. Pertama, waqitu zamaniyah. Waktu, miqat waktu. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Ya, ini miqat zamani dulu. Miqat berkaitan dengan batasan waktu. Tamhidun fi ta'rifil mawaqit lughatan wa istilahan. Ini
tentang definisi mawaqit secara bahasa dan secara istilah. Al-mawaqitu fil lughah jam'u miqat wa huwa al-waqtul madhrubu lil fi'lil mal-mawdi'. Mawaqit dalam istilah bahasa adalah bentuk jama' dari miqat, artinya adalah waktu. Waktu yang dipasang untuk lil fi'li wal mawdi', ya, untuk melakukan, ya. Ya. Ini ya, untuk perbuatan dan untuk tempat. Waktu mawaqit ini sebenarnya. Tsumma su'ira lil makan, kemudian dipinjam kalimat ini juga untuk tempat. Ya. Ini ya, asalnya miqat adalah dipakai untuk perbuatan dan tempat. Kemudian dipinjam kalimat ini dipakai untuk menunjukkan tempat. Ada miqat zamani, miqat makani. Wa minhum mawaqitul haji li mawadhi'il ihram. Di antaranya adalah mawaqit miqat, miqatnya haji, tempat-tempatnya ihram. Yuqalu hadza miqatu ahli Syam, dikatakan ini miqatnya ahli Syam, lil mawdi' alladhi yuhrimuna minhu, jadi tempat di mana mereka berihram dari tempat itu. Kalau Indonesia, kalau yang lewat Madinah itu adalah dari Dzul Hulaifah atau dari Bir Ali. Dikatakan Bir Ali sekarang ini, Abyar Ali. Kemudian juga dikatakan Dzul Hulaifah. Ini asal nama aslinya. Ya. Nah, al-mawaqit istilah itu secara bahasa. Adapun miqat secara istilah, zamanun nusuki wa maudhi'ul ihrami lahu, adalah zamanun nusuk, waktu bermanasik, ya, dan tempat berihram dari tempat itu. Ya. Dia ini miqat zamani li ihram bil umrah. Maka secara bahasa, secara istilah, ihram itu adalah apa? Miqat ini adalah waktu untuk nusuk, ya, dan tempat untuk ihram. Kalau waktunya, kalau untuk umrah tidak ada ketentuan waktu. Kalau untuk haji ada batas waktu, ya. Haji itu dimulai dari tanggal 7, dari tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, itu memulai ihram haji. Ya. Tadi katakan ayyaman ma'lumat. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, miqat zamani lil ihram, miqat waktu. Al-umrah jaizatun fi kulli waqti min awqatis sanah. Umrah dibolehkan di setiap waktu dari waktu-waktu dalam satu tahun. Wa fi kulli yawmin min ayyam, dan juga di setiap hari dari hari-hari yang ada. Artinya tidak ada waktu tertentu. Wa kullu lailatin min layaliha, mau malam juga silakan, dari setiap malam di malam-malamnya. Wa huwa madhhabus Syafi'i wal Hanabilah wal Zahiriyah. Ini madhabnya Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Dan juga sebagian salah mengatakan, bagian salah juga mendapat seperti itu. Dan ini juga diantara pendapat Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Maka ini tentang waktunya, ya. Ini untuk umrah tidak ada waktu ketentuan yang jelas. Untuk haji maka ada waktu-waktu tertentu. Nah, sekali lagi ya, afdalu awqatil umrah, waktu umrah yang paling utama ini. Qala al-umrah fi syahr Ramadan mustahabbah. Umrah di bulan Ramadan sunnah. Bittifaqi al-madzahib al-fiqhiyah. 6.
Ini umrah di bulan Ramadan tadi keutamaan sudah kita bahas. Ya, ini sepakat. Disunahkan. Kemudian umrah di bulan-bulan haji. Tustahabul umrah fi asyhuril hajj. Disunahkan juga umrah di bulan-bulan haji, di bulan Syawal, ya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah wa qaulu ta'ifatin min ta'lif. Wa qaulu ta'ifatin min as-salaf. Nah, ini juga disunahkan umrah pada bulan-bulan haji. Ini pendapat juga dari Syafi'iyah dan juga mazhab Imam dari para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ya, juga berpendapat seperti itu dari sisi waktu. Nah, adapun dari sisi tempat maka sudah ada ketentuannya. Insyaallah berikutnya kita bahas. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Baik, nanti kita lanjut lagi. Naktafi lahada. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Nah. Apa? Kenapa? Sampai selesai ya, 11. Kan 68 halaman. Berapa? 68 halaman. Ini. Nah, selesai nanti kita ringkas saja.